Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Dengan kekuatan yang baru, kita akan mampu menghadapi segala badai kehidupan. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih dan anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan, sehingga setiap hari Engkau memberikan kekuatan yang baru, Engkau menyediakan berkat yang baru, dan kami terus merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan juga selalu menghiburkan kami, menguatkan kami dalam perjalanan hidup yang kami tempuh ini. Tuhan, pagi ini kami mau mendengarkan suara-Mu, kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Tuhan Yesus sanggup meredakan badai dalam hidupmu. Hari Sabtu yang lalu kita dikejutkan dengan satu berita bahwa ada kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang dari Jakarta ke Pontianak. Ada kurang lebih 60 penumpang dan juga awak kabin, pramugari, dan pilot, co-pilot semua meninggal dunia. Peristiwa yang sangat tragis ini tentu meninggalkan banyak cerita. Banyak orang yang ada kehilangan anak, 3 anak, 1 istri. Mereka dari Jakarta mau pergi ke Pontianak. Tiba-tiba suaminya sudah menunggu di bandara Pontianak, tapi pesawat yang ditumpangi oleh istri dan ketiga anaknya tidak sampai ke Pontianak. Dan ketika dia mendengar kecelakaan itu, waduh, rasanya dia tidak bisa berkata apa-apa. Demikian juga di balik cerita kecelakaan pesawat, seorang pilot juga dia adalah anak Tuhan. Dia juga mengalami satu peristiwa tragis dalam kecelakaan itu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kehilangan orang yang kita kasihi tentu sangat menyedihkan. Kehilangan orang-orang yang kita cinta, kadang siap tidak siap kita harus kehilangan. Yang namanya kehilangan pasti ada duka cita, ada rasa kesedihan yang mendalam. Apalagi orang-orang yang kita cintai jasadnya tidak bisa kita temukan kembali. Nah, ini satu kecelakaan yang terjadi dan juga seluruh Indonesia berduka cita atas kecelakaan ini. Dalam peristiwa ini mengingatkan kepada kita bahwa itulah badai dalam hidup. Badai kehidupan yang datang tidak melihat waktu kapan yang terbaik, dan tidak bisa memilih hari yang terbaik. Badai kehidupan akan datang menerpa siapa saja, dan badai kehidupan juga akan datang kepada siapa saja. Hal ini tentu memberikan kekuatan, pengharapan kepada kita bahwa kita yang ada di dalam Kristus, kita harus terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Di balik setiap peristiwa pasti ada karya Tuhan, ada rencana Tuhan. Dan di balik setiap duka cita, Tuhan mampu menghiburkan orang-orang yang kehilangan. Kiranya kita juga turut berduka cita atas kehilangan orang-orang yang kita kasihi, mungkin tetangga, sanak saudara. Kita juga turut mendukung mereka, menghibur mereka, karena hanya Tuhanlah yang mampu menolong mereka dalam situasi yang demikian. Dan pengalaman diterpa badai juga pernah dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, dalam Markus 4 ayat yang ke-37 demikian bunyi firman Tuhan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ketika murid-murid Tuhan Yesus mau menyeberang dari tempat mereka pelayanan, dari Danau Galilea, lalu mereka menyeberang, dan setelah mereka ada di tengah-tengah danau, rupanya taufan angin danau mengamuk dan menghempaskan perahu yang ada di dalam
perahu mereka yang di dalamnya ada murid-murid dan juga Tuhan Yesus ada di dalamnya. Lalu murid-murid mulai panik ketika taufan itu terus menghempas perahu mereka, lalu air mulai masuk ke dalam perahu mereka dan perahu mereka sudah mulai penuh dengan air. Murid-murid semakin panik. Lalu pada waktu itu Tuhan Yesus tidur, istirahat di buritan kapal. Mereka terus berteriak-teriak, tolonglah, tolonglah, kita akan binasa. Dalam situasi yang panik seperti itu, dalam situasi yang kita sulit untuk berpikir logika kita, namanya orang panik, kesana kemari minta pertolongan. Lalu Tuhan Yesus menolong mereka. Akhirnya angin topan dan badai itu dihardiknya. Tenanglah. Lalu angin badai itu tenang. Ini satu peristiwa yang terjadi di tengah-tengah murid-murid Tuhan Yesus. Dan dalam peristiwa ini Tuhan Yesus mampu meredakan badai taufan yang menghadang perahu mereka. Dan murid-murid Tuhan Yesus memperoleh kekuatan penghiburan sehingga mereka selamat sampai di seberang danau. Bapak, Ibu serta saudara-saudari, demikian juga dalam kehidupan kita, badai yang datang dalam hidup, badai persoalan, badai kehidupan yang tidak tahu kapan waktunya datang. Tapi ketika itu menghempas hidup kita, percayalah Tuhan Yesus mampu meredakan. Tuhan Yesus mampu menghibur kita. Tuhan Yesus mampu menolong kita sehingga kita tetap panik, tetap tenang. Dalam kepanikan kita, dalam kegelisahan kita, Tuhan Yesus mampu memberi ketenangan. Dialah sumber kekuatan, sumber pengharapan. Di tengah-tengah peristiwa demi peristiwa yang kita alami, persoalan demi persoalan yang kita hadapi, kita hanya membutuhkan ketenangan. Dengan tenang kita akan memperoleh kekuatan yang baru, dan dengan tenang kita mampu menghadapi badai persoalan. Jadi tetaplah tenang di dalam Tuhan, karena Tuhan mampu meredakan setiap badai persoalan dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang masih hidup, Tuhan yang mampu bekerja, Tuhan yang mampu menolong. Kita hanya tahu apa yang terjadi hari ini, tapi Tuhan yang kita percaya mampu menyediakan berkat jauh-jauh ke depan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari tetap berpengharapan kepada Tuhan dan percayalah kepadanya bahwa Dialah sumber kekuatan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau mampu meredakan setiap badai dalam hidup. Kami akan tetap tinggal tenang bersama denganmu. Kami akan tetap merasakan sukacita, damai sejahtera meskipun badai menghadang. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami tetap tenang. Di tengah-tengah kegelisahan badai hidup, kami memperoleh kekuatan yang baru. Tolonglah kami, berkatilah kami ya Bapa. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dan arus pencobaan hampir terhilang, tujuan arah hidupku bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu.